Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrajati Pangestubowo dengan NIM 212111298 dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3H. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul Fikih Siyasah pertemuan 2 dengan dosen pengampu Pak Danu Arsetianto. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kategori hukum dalam Islam, syariah, fikih, dan hukum Islam. Pertama, syariah. Syariat menurut bahasa yaitu berarti jalan menuju ke tempat pengairan atau jalan setapak yang harus ditempuh atau tempat mengalirnya air sungai. Dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48, Asy-Syura surat ke-42 ayat 13, dan Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 18 terdapat kata syariat yang mengandung pengertian jalan terang yang menuntut manusia pada keselamatan. Hal sesuai dengan pengertian kebahasaan bahwa orang yang mengikuti syariat yang diturunkan Allah, maka ia menempuh jalan ke pengairan atau sungai yang dapat membersihkan jiwanya. Dalam surah Asy-Syura ayat 13 diketahui bahwa syariat identik dengan al-din atau agama, tetapi pada perkembangannya kata syariat lebih dikhususkan pada hukum amaliyah. Pengkhususan ini bertujuan untuk membedakan antara al-din yang tetap dan berlaku universal bagi semua manusia dengan syariat yang berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang akan datang. Kedua, fikih. Fikih ini berarti upaya atau tindakan sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara agar dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih siyasah bagian dari pemahaman mustajihat tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu hukum Islam yang membicarakan tentang pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kata siyasah ini berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Ketiga, ada hukum Islam. Hukum Islam ini memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu sistem aturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi yang menyangkut mukallaf atau mereka yang diwajibkan dan diketahui, diyakini, dan diatur oleh semua berlaku bagi pengikutnya dan bersifat mengikat. Ini mengacu pada apa yang Rasul telah lakukan untuk mengimplementasikannya dengan sempurna. Aturan-aturan tersebut didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Dan definisi hukum Islam adalah syariat, yang artinya aturan-aturan yang Allah untuk umatnya dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan iman atau akidah dan amaliyah atau perbuatan. Kedua hukum tersebut diberlakukan oleh seluruh umat Islam. Nah, materi selanjutnya yaitu B. Kedudukan fikih siyasah dalam hukum Islam. Sebuah kesamaan dapat ditarik dari sistem ini. Peran kunci dan status fikih siyasah di seluruh penerapan hukum Islam. Fikih siyasahlah mengatur bagaimana ketentuan hukum Islam mulai berlaku dalam masyarakat Islam. Tanpa adanya negara dan pemerintahan, sangat sulit untuk menjamin keabsahan ketentuan hukum Islam. Masalah ibadah bukan merupakan campur tangan dari Syiah, tetapi untuk masalah sosial yang kompleks, umat Islam membutuhkan fikih siyasah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.